pidana penjara selama 12 tahun. Pak Ahyar, ketika Kejaksaan Agung mengatakan bahwa posisi Eliezer pelaku utama eksekutor bukan mengungkap fakta pertama kali, apakah gelap ini? Apakah jangan-jangan nanti vonis untuk Eliezer lebih berat daripada tuntutan? Harapannya kan tidak seperti itu, seperti apa? Kalau prediksi saya tidak, akan lebih ringan dari itu kalau misalnya hakim melihat undang-undang perlindungan saksi dan korban sama surat peraturan Mahkamah Agung tentang GC ini tadi. Ya. Hukumannya lebih ringan. Yang kedua, tidak tertutup kemungkinan Eliezer ini akan akan dihukum lepas dari segala tuntutan pidana nanti. Kalau nih Bung Roni ini bisa mengkonstruksikan, meyakinkan hakim hubungan antara, karena ada yang namanya dader, pembuat pidana, ada yang plegen, ada yang dunplegen. Kalau bisa dikaitkan ini Richard adalah pleger orang yang melakukan, tapi ada orang yang menyuruh melakukan, maka itu akan lepas dari segala tuntutan. Ada 3 dasar hukumnya. Baik. 144 KUHP, yang kedua 48 KUHP, yang ketiga ada 51 KUHP kita. Kalau bisa meyakinkan nih Bung Roni, saya memprediksi bisa lepas. Paling tidak 2 prediksi dia terhadap dia. Apalagi masyarakat, hakim kan harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Ini reaksinya dia dituntut 12 tahun kan tinggi kan ya. Memang fakta secara fisik dilakukan, tapi ada nggak orang yang menyuruh? Nah, di sini nanti akan kita lihat. Sebelum saya ke Pak Hasto, saya ke Bang Roni terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Ahyar. Bagaimana kemudian kuasa hukum nanti akan meyakinkan hakim bahwa Eliezer ini meskipun eksekutor bukan dadar, ini seperti apa? Iya, terima kasih Pak Ahyar. Bahwa dalam fakta persidangan sudah terungkap ya, ahli dari jaksa penuntut umum menyampaikan terkait bahwa Richard Eliezer sebagai alat ya. Kemudian ada juga yang menarik ini ketika ahli pidana yang dihadirkan oleh terdakwa lainnya, Verdi Sambo, juga menyampaikan bahwa alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Ini sama seperti ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ketika juga pun ahli yang kita hadirkan, ahli yang menguntungkan, itu menyampaikan sangat jelas ya terkait dengan daya paksa ya, di mana ada 48, kemudian 51 ayat 1 di bawah perintah. Itu sudah kita sampaikan di muka persidangan. Jadi sebenarnya fakta-fakta persidangan ini sudah terlihat jelas, Mbak Caca, bahwa apa yang menjadi peran Richard Eliezer, dia berdasarkan perintah, kemudian ada orang yang menyuruh melakukan, kemudian orang yang menyuruh melakukan dia kan downplayer, kemudian Richard Eliezer sebagai orang yang melakukan itu sebagai player, sebagai alat. Baik. Jadi ketika disampaikan itu tidak secara teori hukum pidana bahwa tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang menarik kan ada aspek psikologi terkait dengan sikap batin dari seorang Richard Eliezer. Ahli yang menyampaikan ini juga pun dari jaksa penuntut umum. Ketika ahli psikologi yang dihadirkan menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini punya kepatuhan yang sangat tinggi, IQ-nya sudah dijelaskan juga. Nah, ini juga sesuai dengan ahli yang kita sampaikan, bahwa ahli psikologi yang ikut mendampingi Richard Eliezer assessment-nya itu yang diserahkan kepada pihak ketiga. Hasilnya adalah dia kepatuhannya sangat tinggi. Ini sesuai sebenarnya. Seperti itu Mbak Caca. Terakhir Pak Hasto, apa harapan LPSK? Karena jangan sampai kalau Eliezer dituntut lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya, tidak ada nanti ke depan mau justice collaborator, sudahlah nyawanya terancam, ketika dituntut juga sangat berat. Seperti apa Pak Hasto? Itu yang kami khawatirkan ya. Sebenarnya melalui kasus ini, kami itu berharap ada pelajaran yang sangat baik ya. Dalam artian untuk penerapan adanya lembaga baru di dalam sistem peradilan pidana kita, yakni yang disebut sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Nah, mestinya ini menjadi sarana bagi kita semua, aparat penegak hukum, masyarakat, dan para ahli hukum, bahwa memang ada lembaga baru yang namanya justice collaborator dan itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kami sebenarnya berharap melalui kasus ini sosialisasi tentang lembaga ini lebih baik, lebih tersebar luas, masyarakat lebih paham tentang justice collaborator gitu ya, dan menjadi pendorong bagi calon-calon justice collaborator yang lain untuk berani bersaksi. Dan ini sudah dilakukan oleh Eliezer dengan sangat baik.
Dan saya menyaksikan dan masyarakat juga menyaksikan proses peradilan ini menjadi sangat mudah. Jaksa sangat terbantu, hakim sangat terbantu oleh kesaksian Eliezer, baik dia sebagai pembuka kotak Baik. Pandora maupun di dalam prosesnya. Baik. Kalau dikatakan yang membuka peristiwa ini adalah keluarga Joshua, tidak betul juga. Baik. Keluarga Joshua itu hanya melakukan laporan. Dia melaporkan kepada polisi bahwa ada Baik. peristiwa ini. Tapi Ya. tetap yang membuka, yang mengungkap perkara ini adalah Eliezer. Dan Baik. ini justru peran yang sangat signifikan Baik. dari Eliezer ini. Ya, terima kasih Pak Hasto Atmojo, terima kasih Pak Ahyar, terima kasih Bang Roni. Masih ada waktu pemirsa, kita masih bisa berharap, masih ada pledoi bahkan juga vonis. Mudah-mudahan hakim nanti akan mempertimbangkan hal ini. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.